Ya, di antara tanda-tanda hari kiamat itu tataqarabu zaman. Waktu terasa sangat cepat sekali. Waktu terasa sangat cepat sekali sehingga perasaan ya, baru kemarin kita Ramadan, ini sekarang sudah mau Ramadan lagi. Nah, kita akan membahas tentang sejarah puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kajian. Ya, kajian. Insyaallah nanti kita akan membahas tentang sejarah puasa Ramadan. Sejarah puasa Ramadan. Alhamdulillah, puji syukur milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda mulia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pagi ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita ini di bulan yang mulia, nahnu fi syahri Sya'ban. Ya, kita di bulan Sya'ban, ya. Insyaallah sebentar lagi Ramadan. Sebentar lagi Ramadan. Karena ini sudah ya, di antara tanda-tanda hari kiamat itu tataqarabu zaman. Waktu terasa sangat cepat sekali. Waktu terasa sangat cepat sekali sehingga perasaan ya, baru kemarin kita Ramadan, ini sekarang sudah mau Ramadan lagi. Nah, kita akan membahas tentang sejarah puasa Ramadan. Biasanya kalau mau mendekati Ramadan itu yang dibahas adalah fikih Ramadan. Nah, itu sudah banyak dibahas fikih Ramadan. Kita akan membahas tentang sejarah puasa Ramadan. Jadi seperti apa sih sejarahnya puasa Ramadan? Jadi sehingga ketika kita tahu tentang sejarah sesuatu itu kita akan lebih antusias, kita akan lebih cinta terhadap hal tersebut. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mau beli HP, kita mau beli motor, itu yang dicari apa? Speknya dulu, ya kan? Speknya dulu dicari, kalau speknya bagus, nah itu dibeli. Sama, ketika kita kenal dengan bagaimana Ramadan, sejarahnya Ramadan seperti apa, harapannya adalah kita bisa lebih dekat dengan Ramadan, bisa lebih mengoptimalkan waktu yang ada untuk Ramadan. Nah, sekarang biasanya kajian itu kan pertanyaannya terakhir. Ini sekarang pertanyaannya kita ubah, kita balik di awal. Jadi yang akan kita bahas adalah pertama, kapan awal mulai Nabi Muhammad diperintahkan puasa Ramadan. Ya, kapan pertama kali Nabi Muhammad diperintahkan untuk melaksanakan puasa Ramadan? Kapan kira-kira? Kapan puasa Ramadan pertama kali diwajibkan? Kapan? Zid? Hah? Kapan? Saat turun perintah ya. Kapan turun perintah? Tahun gajah? Apa? Tahun kapan? Nah, itu nanti akan kita bahas. Kemudian yang kedua, adakah syariat puasa sebelum puasa Ramadan?
Nah, sebenarnya dari kapan sih puasa ini? Ya. Sebenarnya dari kapan puasa Ramadan itu? Baru apa emang dari kaum-kaum sebelumnya juga sudah disampaikan puasa Ramadan atau puasa apa itu? Itu yang kedua. Yang ketiga adalah adakah syariat puasa sebelum Ramadan? Ada nggak syariat puasa sebelum Ramadan? Yang terakhir, bagaimana ya puasanya Nabi dengan para sahabat di awal diwajibkannya bulan Ramadan. Baik, yang pertama adalah sejarah penanggalan Hijriah. Ya, atau tahun kapan Ramadan itu dimulai? Kapan? Tahun gajah atau diutusnya ketika Rasulullah SAW menjadi seorang nabi, atau setelah Nabi hijrah, atau setelah wafat? Kapan kira-kira? Setelah Nabi hijrah, atau setelah Nabi wafat, atau pas tahun gajah? Kapan? Setelah Nabi hijrah, ya. Setelah Nabi hijrah di tahun kedua setelah Hijriyah. Jadi tahun kedua setelah Nabi Muhammad SAW hijrah. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW hijrah, itu belum ada penahunan Hijriyah, ya. Belum ada penahunan Hijriyah. Kapan ada penahunan Hijriyah? Kapan Hijrah itu dihitung menjadi tahun? Sekarang tahun berapa Hijriyah? 1446, ya. Nah, kapan penghitungan itu dimulai? Dimulainya kapan? Setelah hijrah. Nah, kapan mulai ada penghitungan? Dihitungnya iya benar. Kapan mulai ada penghitungan? Siapa yang mencetuskan? Iya, setelah Nabi Muhammad. Setelah Nabi wafat. Sahabat siapa? Siapa? Umar, ya. Ini dimulai di zaman Khalifah Umar. Di zaman Khalifah Umar itu baru dimulai penghitungan tahun Hijriah. Nah, Rasulullah SAW diwajibkan untuk melakukan puasa Ramadan itu tahun kedua setelah hijrahnya Rasulullah dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Kemudian setelah itu, setelah kita tahu tahunnya, sekarang bulannya. Kapan bulan dimulainya turun perintah puasa Ramadan? Bulan Sya'ban. Alhamdulillah. Ya, jadi turun perintah itu di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu bulan keberapa? Bulan Sya'ban bulan keberapa? Hah? 8 atau 9? 8. Coba dihitung. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban. Ya, Sya'ban bulan ke-8, ya. Waalaikumsalam. Sya'ban bulan ke-8, ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan, ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah Ramadan, perintah puasa Ramadan itu di bulan Sya'ban. Tanggal berapa? Tanggalnya secara detail tidak disampaikan, ya, tapi di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyampaikan bahwa awal turunnya itu di tanggal 2 Sya'ban. Ada juga tanggal 2 Sya'ban, ada juga yang menyampaikan di setengah akhir, sekitar tanggal berapa? 17 Sya'ban. Ini menurut para ulama. Cuma itu tidak terlalu penting. Yang penting kita tahu kapan Rasulullah SAW diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa Ramadan, yaitu tahun kedua ba'dal hijrah, tahun kedua setelah hijrah, kemudian diwajibkan di bulan Sya'ban. Nah, jumlah hari bulan Hijriah. Jumlah harinya ada berapa?
29 atau 30. Jadi nggak ada yang puasa 31 hari atau 28 hari. Kalau puasa 28 berarti punya hutang 1 maksimal 2. Yang puasa 31 hari berarti kelebihan, ya. Jadi nggak ada. Kata Rasulullah SAW, inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsibu. Bahwa kita ini adalah umat yang ummi, umat yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Asyhadu hakadza wa hakadza. Rasulullah menunjukkan tangannya sampai jumlahnya 29 atau 30. Jadi penanggalan Hijriah itu kalau nggak 29, 30. Nah, itu sejarah penanggalan Hijriah, ya, penanggalan kapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diwajibkan untuk melakukan puasa Ramadan. Kemudian yang kedua, ya, sejak kapan, ya, puasa itu Allah wajibkan kepada hambanya? Sejak kapan? Sejak hanya Rasulullah saja atau memang sebelum-sebelumnya juga sudah ada? Ternyata, ya, kewajiban puasa itu sudah Allah wajibkan sejak Nabi Adam. Ya, sejak Nabi Adam itu sudah ada kewajiban puasa, tapi bukan puasa Ramadan, ya. Dalam cerita yang masyhur di masyarakat kita, ya, itu ada hadis yang menyampaikan, diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa annahu qala inna sumiyat bi ayyamil bid li anna Adam alaihi salatu wassalam lamma uhbita ilal ardi ahraqathu syamsu faswadda fa auhallahu ta'ala ilaihi an yasuma ayyamal bid wa sama awwal yawmin fa abyadha thulutha jasadihi falamma sama al-yawma atsani ibyadha thuluthu jasadihi falamma sama al-yawma ats-tsalits ibyadha jasaduhu kulluhu. Jadi ini cerita yang masyhur di kalangan masyarakat bahwa kewajiban puasa Ayyamul Bid, ya, Ayyamul Bid, tahu puasa Ayyamul Bid? Tanggal berapa itu Ayyamul Bid? Hah? Tanggal berapa? Berapa? 14, 15, 16. Ya, 14, 15, 16. Ini banyak yang keliru, ya. Jadi memahami puasa Ayyamul Bid itu puasa di pertengahan bulan. Itu ngambilnya tanggal 14, 15, 16. Padahal Rasulullah SAW menyampaikan puasa Ayyamul Bid itu adalah tanggal berapa? 13, 14, 15. Jadi jangan salah, jangan 14, 15, 16. Jadi 13, 14, 15. Itu puasa Ayyamul Bid. Nah, yang masyhur di kalangan masyarakat kita, cerita tentang awal mulanya diperintahkan puasa Ayyamul Bid itu adalah diperintahkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya, ceritanya adalah Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan dari surga ke muka bumi, ya, itu terbakar matahari sehingga badannya hitam, ya, sehingga badannya hitam, ya, badannya kebakar warnanya hitam. Kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk puasa 3 hari. Tanggal berapa tadi? Nah, puasa yang pertama, ya, puasa yang pertama itu setelah Nabi Adam puasa yang pertama itu sepertiga badannya berubah jadi putih. Di puasa yang kedua sepertiga lagi putih lagi. Di puasa yang ketiga semua badannya berubah menjadi putih. Ya, berubah menjadi putih. Ini yang masyhur di kalangan masyarakat kita. Ayyamul Bid. Mau coba? Mau coba? Nanti nggak laku ya yang membuat apa? Suntik putih, yang memutih skin kan nanti nggak laku pada puasa. Nah, yang perlu kita pahami adalah hadis ini
sahih atau tidak. Ya. Hadis ini bisa jadi landasan atau tidak. Nah, dikatakan oleh Imam Asyuyuti, ya, beliau menyampaikan bahwasanya ada beberapa sahabat di sanadnya itu majhul. Majhul itu tidak diketahui. Sehingga hadis ini dikatakan derajatnya dhaif. Ya. Kalau dhaif bisa dijadikan sebagai sandaran atau tidak? Tidak. Ya. Jadi hadisnya dhaif tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Kemudian disebutkan juga oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya Al-Mawdu'at bahwa hadzal hadis, ya, fi isnadihi jama'atun majhulun la yu'rafun. Dalam penyebutan sanadnya itu banyak yang tidak diketahui orangnya. Ya, banyak yang tidak diketahui orangnya sehingga hadis ini dikategorikan sebagai hadis yang maudhu'. Maudhu' itu apa? Palsu. Ya, derajatnya sampai derajat palsu. Jadi tidak bisa kita jadikan sebagai sandaran bahwa puasa ayyamul bid itu dari Nabi Adam itu tidak bisa kita jadikan sandaran. Jadi puasa ayyamul bid itu memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melaksanakannya. Ya, nanti kita bahas di awal, di akhir nanti ada. Itu puasa Nabi Adam. Kemudian ada yang kedua, puasanya Nabi Musa. Ya. Ada puasanya Nabi Musa. Ada yang tahu puasanya Nabi Musa? Kapan Nabi Musa puasa? Hah? Ada yang tahu? Dalam sebuah hadis dikatakan, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fara al-yahuda yasumuna yawma Asyura. Faqala lahum ma hadzal yawm alladhi tasumunahu? Qala hadza yawmun salihun, hadza yawmun najjallahu fihi bani Israil min aduwwihim fasamu Musa alaihi wassalam. Ya. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, ya, setelah hijrah datang ke Madinah, Rasulullah alaihi wasallam mendapati orang-orang Yahudi sedang melakukan ibadah puasa. Nah, sedang melakukan ibadah puasa. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, hari apa ini kalian puasa? Mereka menjawab, hadza yaumun salihun. Ini hari yang baik. Kenapa bisa disebut hari yang baik? Karena najjallahu fihi bani Israil min aduwwihim. Karena pada hari ini itu kaum Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa alaihissalam itu selamat dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Nah, yang jadi pertanyaan, tanggal berapa itu? Tanggal berapa? Itu adalah tanggal Yaum Asyura, ya, puasa Asyura. Kapan itu puasa Asyura? 10 apa? Muharram, ya. Yaum Asyura itu adalah tanggal 10 Muharram. Jadi di tanggal 10 Muharram itu orang-orang Yahudi melakukan ibadah puasa. Di mana ini puasa ini untuk bentuk syukur mereka, ya, di mana di hari itu mengenang Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Fir'aun, ya. Ini baru baik. Pada hari ini, ya, kita disuruh untuk mengenang sesuatu hal yang enggak baik, ya. Ya, sesuatu hal yang enggak baik. Apa itu? Februari itu ada namanya apa? Valentine, ya. Valentine itu sesuatu yang enggak baik. Ya, di situ diriwayatkan, ya. Kenapa dia diingat? Karena ada pezina yang dihukum mati oleh masyarakatnya, ya. Kita disuruh mengingat
wazina wal billah. Maka di sini Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya waktu itu berpuasa, sehingga ini menjadi ibadahnya orang Yahudi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ana ahaqqu bi Musa minkum. Aku lebih berhak daripada Musa, ya, daripada kaumnya untuk berpuasa. Fasamahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa amara bisaumihi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berpuasa dan memerintahkan kepada umatnya untuk berpuasa. Itu puasa Yaum Asyura. Ya, jadi puasa tanggal 10 Muharram. Tapi dalam riwayat hadis yang lain, untuk menyelisihi puasanya orang Yahudi, ya, Rasulullah memerintahkan apa? Shoma yauman qablahu aw shoma yauman ba'dahu. Untuk nambah satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya, ya. Yang lebih afdal adalah satu hari sebelumnya. Namanya puasa apa? Namanya puasa Tasu'a. Ya, puasa Tasu'a itu adalah Tasu'a itu berasal dari kata Tis'ah. Ya. Asyura berasal dari kata Asyurah yang artinya 10. Nah, ini puasa yang dilakukan oleh Nabi Musa dan kaumnya. Kemudian puasa Nabi Daud, ya, puasa Nabi Daud. Ini puasa yang ada sebelum Allah mewajibkan puasa Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahabbus salati ilallah salatu Daud alaihi salam, wa ahabbus siyami ilallah siyamu Daud." Salat yang paling afdal, salat yang paling dicintai oleh Allah adalah salatnya Nabi Daud, dan puasa yang dicintai oleh Allah, paling dicintai oleh Allah adalah puasanya Nabi Daud. Jadi di antara puasa-puasa sunnah itu yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Daud. Salatnya Nabi, ada yang tahu salatnya Nabi Daud? Gimana salatnya Nabi Daud? Hah? Salatnya Nabi Daud gimana? Salatnya Nabi Daud adalah wa kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thulutsahu. Jadi maksud salatnya Nabi Daud itu adalah waktunya. Jadi waktu salatnya Nabi Daud itu adalah nisfal lail, setengah malam terakhir. Maka salat paling afdal, ya, ibadah sunnah paling afdal adalah salat apa? Tahajud yang dikerjakan di sepertiga malam terakhir. Kemudian siang Daud, puasanya Nabi Daud gimana? Gimana? Ya, yasumu yauman wa yuftiru yauman. Puasa satu hari, kemudian berbuka satu hari, terus menerus. Ya, yang pengalaman, ya. Kayak Mukti, puasa Daud bisa ditiru, ya, bisa ditiru. Awet muda, ya. Awet muda, karena puasa Daud, ya. Jangan puasa Senin Kamis saja, kadang awalnya sehat jadi sakit, ya. Puasa Senin Kamis. Nah, ini adalah puasa sunnah yang diwajibkan sebelum Ramadan, ya. Kemudian ada lagi puasanya siapa? Puasanya Maryam, ya, Ibunda Maryam, ya. Itu beliau puasa. Ya, beliau puasa. Tapi puasanya beliau beda, ya, puasanya beliau beda. Puasanya Ibunda Maryam, ya, itu ketika mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Hamil, ya, hamil tidak ada bapaknya, ya, hamil tidak ada bapaknya. Kemudian efek dari hal tersebut adalah banyak cemoohan dari orang-orang sekitarnya, ya, jadi dicemooh orang-orang sekitarnya sampai bingung mau jawab apa. Akhirnya dia diperintahkan untuk melakukan puasa, tapi puasanya berbeda. Sebagaimana diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an,
faquli washrabi wa qarri aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Jadi puasanya adalah puasa untuk tidak berbicara. Puasanya itu puasa enggak ngomong. Jadi saking bingungnya mau jawab apa sama orang-orang sekitarnya, jadi puasanya puasa enggak ngomong. Yang puasa enggak ngomong. Bahkan sampai suatu ketika Nabi Isa sudah lahir, karena saking banyaknya orang yang mencemooh, sampai ada mukjizat Nabi Isa itu bisa ngomong waktu bayi. Ya, waktu bayi dia ngomong bahwa dia bukan anak dari hasil hal yang tidak baik. Tapi setelah mukjizat itu Nabi Isa seperti bayi yang lainnya. Ya, sama bisanya juga cuma nangis, bisanya apa? Kalau nggak bisa ngomong. Jadi ngomongnya hanya pas waktu itu saja untuk menunjukkan bahwa itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi adalah puasa sejarah puasa sebelum puasa Ramadan. Ya, sejarah puasa sebelum puasa Ramadan, yaitu ada puasa Daud, ada puasa Ayyamul Bid, ya, ada puasa Musa Yaum Asyura, kemudian ada puasa Maryam. Ini sebelum turun perintah puasa Ramadan. Nah, kemudian sekarang kita masuk di sejarah puasa Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Ya, perintahnya itu seperti apa? Di sini kita bagi menjadi 3 fase. Fase pertama, fase kedua, kemudian fase ketiga. Ya, biar mudah kita untuk mempelajarinya. Fase pertama, ya, fase pertama, Rasulullah SAW sebelum hijrah ke Madinah, ya, Rasulullah berada di mana? Di Mekah. Ya, berapa tahun Rasulullah SAW di Mekah? Setelah beliau diutus untuk berdakwah, diutus untuk menjadi seorang nabi dan rasul. Berapa tahun? 13 tahun Rasulullah SAW berdakwah di Mekah. Nah, ketika di Mekah, itu Rasulullah puasa. Apa sudah puasa Ramadan? Sudah puasa Ramadan belum? Belum, ya, karena tadi puasa Ramadan turun kewajibannya setelah hijrah. Ya, ternyata Rasulullah SAW ketika di Mekah itu beliau melakukan puasa, sebagaimana dalam hadisnya disebutkan, karena Rasulullah SAW yaquluna an-nasuma ayyamal bid. Jadi Rasulullah SAW itu memerintahkan kepada kita untuk melakukan puasa ayyamul bid. Ya. Kapan harinya? Salata asyrah wa arba'a asyrah wa hamsa asyrah. Qala wa qala hunna kahayatid dahr. Jadi puasa ayyamul bid itu tanggal berapa? 13, 14, 15. Yang rutin melakukan puasa ini, ya, yang rutin melakukan puasa ini itu mendapatkan pahala seperti pahala puasa 1 tahun. Ini puasa ayyamul bid. Hitungannya menurut para ulama nih, hitungan matematiknya. Jadi 1 hari itu mendapatkan pahala seperti puasa 10 hari. Ya, dalam 1 bulan ada berapa hari? 30 hari. Jadi 1 itu dapat pahala 10. Ya, karena dalam disebutkan bahwa al-hasanat bi asyri amsalihha, bahwa kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Maka 1 hari dihitung jadi 10. Ya, maka kalau puasa 3 hari ayyamul bid 1 bulan itu seperti berpuasa, dapat pahala puasa 1 bulan. Ini ayyamul bid. Kalau setiap bulan dia melakukan puasa itu selama 1 tahun, dia dihitung seperti mendapatkan puasa 1 tahun. Nah, bid, ya, bid itu artinya apa? Hah?
Bait. Bit itu artinya Honda ya. Honda ya. Kalau ayam itu ayam ya, yang berkokok itu ayam. Ayamul bit berarti ayam Honda. Ya, bit itu ayam itu artinya hari. Kalau bit itu artinya putih. Ya, makanya tadi dikorelasikan bahwa ketika Nabi Adam turun itu warnanya hitam, puasa 3 hari bisa jadi putih. Nah itu karena bit itu artinya putih. Tapi di sini maksudnya bit di sini adalah ketika bulan itu sedang terang-terangnya, sehingga bulan itu menerangi dunia sampai warnanya terang putih. Nah itu ayyamul bid karena di hari 13, 14, 15 itu matahari bulan sedang bulat-bulatnya. Nah di sini itu disebut sebagai ayyamul bid ya. Maka puasa ini ya, siapa yang pernah lakukan puasa ayyamul bid? Belum ya? Aku kan ya. Jadi amalan-amalan ini kalau bisa satu itu harus pernah kita kerjakan. Ya, jadi nanti di catatan amal itu ini udah pernah, ini pernah. Jadi yang belum nanti bisa diusahakan. Nah itu yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya yaitu puasa ayyamul bid sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Ini di fase pertama. Kemudian puasa yang kedua adalah sama Nabi SAW Asyura, ya, puasa Asyura. Wa amara bisiyamihi falamma furida Ramadan turika. Nah, Rasulullah Muhammad SAW itu memerintahkan untuk melakukan puasa Asyura. Jadi puasa Asyura ini sebelum turun puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Ya, wajib dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, kemudian setelah turun Ramadan, falamma furida Ramadan, setelah diwajibkannya Ramadan, turika. Dia turun ya, hukumnya turun menjadi sunnah. Ya. Maka berapa hari itu Rasulullah SAW puasa dalam 1 tahun sebelum diwajibkan puasa? Berapa hari? Berapa hari dalam 1 tahun Rasulullah puasa? Berapa hari? Tadi puasa apa aja? Puasa ayyamul bid sama puasa Asyura. Coba dihitung berapa jadi? Apa? 4 hari. Berapa? Berapa? 30? 38 apa 37? 38. Dari mana 38? 37. Karena 3 kali 12 36 ditambah Asyura 1 hari. Jadi 37. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebelum turun kewajiban puasa Ramadan. Itu fase pertama. Ya. Kemudian di fase kedua, ya, di fase kedua, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat, ya, menurunkan ayat yang bunyinya yang sering dihafal masyhur ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terus lanjutannya apa? Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan yulakum. Ya. Ini turun ya. Ini turun ya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian untuk berpuasa. Ya. Nah,
Ketika sampai di ayat apa? Sampai ayat tadi, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun." Nah, di sini di fase kedua ini itu masih ada takhyir, masih ada pilihan. Jadi sifatnya enggak langsung wajib. Ya. Jadi sifatnya enggak langsung wajib. Di sini ada tadarruj, ada apa namanya? Fase-fasenya. Ya, sebagaimana Allah mewajibkan khamr waktu itu. Jadi enggak langsung. Jadi apa namanya? Pelan-pelan. Sama kewajiban puasa ini pelan-pelan. Ya. Jadi ketika turun ayat ini, di situ ada apa? Ada pilihan. Ada pilihan boleh untuk tidak berpuasa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Nah, pada ketika turun ayat ini, ya, ketika turun ayat ini itu di situ ada pilihan bagi orang yang mampu untuk melakukan puasa, tapi dia tidak mau melakukan puasa, tapi dia punya duit, itu boleh membayar fidyah. Ya, misalnya Pak beliau nih, Pak Amir, ya, duitnya banyak, malas puasa, bayar fidyah, ya, boleh. Itu di fase kedua sebelum diwajibkan ke semuanya. Di fase kedua. Jadi ketika turun ayat ini itu masih diperbolehkan, ya. Jadi hukumnya masih takhyir. Kalau yang tidak mampu puasa atau tidak mau berpuasa itu boleh pilih bayar fidyah. Fidyahnya memberi makan satu orang miskin, ya. Satu orang miskin. Hitungannya berapa? Hitungannya berapa? Berapa? Kalau dari itu nggak ada kilo, nggak ada gram, nggak ada kilo, nggak ada liter. Jadi hitungannya ada sok, ada mu, ya. Jadi bayar fidyah itu bayarnya berapa? Bayarnya 1 mud. Ya, 1 mud itu rubuh seperempat. Nanti dicari hitungannya. Nanti insya Allah di program apa namanya Ramadan bersama Rasulullah nanti akan dibahas khusus sendiri di bab fidyah. Bab fidyah insya Allah. Nah, jadi seperti itu. Ini di fase kedua. Di fase kedua masih boleh milih. Boleh milih puasa, boleh milih nggak puasa. Yang milih nggak puasa dia harus membayar fidyah. Nah, kemudian sampai kapan itu? Sampai datang fase ketiga. Turun ayat Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, faman syahida minkumus syahra falyasum." Artinya apa itu? Ya. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang melihat atau bertemu dengan bulan itu, yaitu bulan Ramadan, maka dia wajib hukumnya untuk melakukan puasa Ramadan. Dan kewajiban ini yang sampai pada kita hari ini. Jadi setelah turun ayat ini, itu semuanya wajib puasa. Ya, yang tadi yang awalnya boleh milih, sekarang udah nggak boleh milih, kecuali orang-orang yang benar-benar punya udzur syar'i, sakit misalnya, ya, atau dalam bepergian, itu boleh dia tidak berpuasa tapi dia bayar fidyah. Tapi bagi yang mampu itu hukumnya wajib untuk melakukan puasa 1 bulan penuh. Nah, kewajiban ini yang sampai hari ini kita dapatkan. Ya, hari ini kita kalau ketemu Ramadan wajib, sudah nggak ada pilihan lagi, nggak ada pilihan boleh nggak puasa. Ini adalah fase ketiga. Nah, itu runtutannya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk puasa Ramadan, ya. Nah, selanjutnya, ya, bagaimana awal mula, ya, Nabi dan para sahabat berpuasa Ramadan. Yang tadi kan kita belajar tentang mengkaji tentang apa namanya fase-fase kewajiban. Nah, sekarang mekanismenya, ya. Mekanismenya dulu pas awal diturunkan puasa itu seperti apa sebenarnya? Nah, yang pertama, ya, bahwa dulu
ketika puasa Ramadan itu tidak boleh melakukan hubungan suami istri full 1 bulan penuh, nggak boleh. Sebagaimana yang diriwayatkan yang dibuka dalam hadis Bukhari ya, bahwa qala lamma nazalat shaum Ramadan kanu la yuqarribuna nisa ya Ramadan kullah. Jadi ketika turun kewajiban puasa Ramadan itu para sahabat tidak boleh mendekati perempuan-perempuannya atau mendekati istri-istrinya. Haram hukumnya, nggak boleh. Fakana rijal yakhununa anfusahum. Tapi ya pada nggak kuat akhirnya sembunyi-sembunyi. Karena 1 bulan itu lama ya. 1 bulan lama. Akhirnya sembunyi-sembunyi. Kemudian fa'anzalallahu ta'ala alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa ankum. Nah, di sini Rasulullah sallallahu subhanahu wa ta'ala tahu bahwa para sahabat itu melakukan ya hal yang tadi ya, melakukan hubungan suami istri yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Sampai kapan ini dibolehkan? Sampai turun ayat Allah Subhanahu wa taala, apa bunyinya? Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Ya. Sampai turun ayat itu baru Allah Subhanahu wa taala bolehkan. Nah, ketika turun ayat itu semua sahabat bergembira. Kemudian yang kedua, bagaimana puasanya Rasulullah SAW dulu dengan para sahabat, bahwa ketika bangun tidur itu sudah dihitung sama dengan awal puasa, ya, sama dengan awal puasa. Bagaimana kisahnya? Nah, ini ada kasus terjadi pada kana ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza kana rajulu sha'iman fa hadara al-iftar fa nama qabla an yuftir lam ya'kulhu lailatahu wa la yawmahu hatta yumsi. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa ketika ada seorang laki-laki atau seseorang di antara kalian ya puasa fa hadara al-iftar, kemudian datang waktu iftar ya. Misalnya puasa, datang waktu maghrib, ya. Fana qabla an yuftir, kemudian dia tidur sebelum dia berbuka, ya. Lam ya'kul lailatahu wa la yawmahu hatta yumsi. Maka dia ketika bangun tidur itu dia statusnya sudah harus berpuasa lagi. Dan ini puasa dulu, di awal diwajibkannya puasa. Misalnya iftar itu ya, berbuka itu jam 6 ya, berbuka jam 6. Nah, jam 6 kurang 1 menit ya, ketiduran. Kemudian jam 6 lebih 5 menit itu terbangun dia. Berarti dia sudah tidur di waktu iftar. Nah, ketika dia bangun itu dia sudah terhitung puasa lagi. Jadi sudah nggak boleh iftar. Ini kewajiban puasa dulu. Berat nggak kira-kira? Berat ya? Nggak makan 2 hari. Kalau udah ketiduran nggak makan 2 hari. Maka ini ada kasus yang terjadi pada Qais bin Sarimah. Ya, nama sahabat ada Qais bin Sarimah al-Ansari dari kaum Ansar. Kana sha'iman, dia berpuasa. Wa fi riwayatin kana ya'malu fil nahili bin nahari wa kana sha'iman falamma hadara al-iftar ata imra'atahu fa qala laha 'indaka ta'am qala la walakin amtalik fa atlubu lak. Nah, ini terjadi kepada Qais bin Sarimah. Jadi Qais bin Sarimah ini dia puasa, siangnya dia kerja di kebun kurma. Siangnya dia di kebun kurma. Nah,
suatu ketika sore sudah waktunya puasa, sudah waktunya buka puasa, ya sore hari sudah waktunya buka puasa, dia pulang ke rumah, ya sudah waktunya buka puasa, dia pulang ke rumah, sampai rumah dia tanya pada istrinya, ada makanan nggak yang bisa dimakan? Ada makanan nggak yang bisa dimakan? Kata istrinya apa? Nggak ada. Ya udah, saya nyari dulu. Nanti saya baru pulang masak buat kamu makan. Nah, ternyata istrinya keluar rumah, dia nunggu di rumah. Ketika dia nunggu, itu kan capek ya. Selama siang hari dia bekerja di kebun kurma, capek dia. Akhirnya apa? Ghalabahun naum. Dia ketiduran. Ketika sampai rumah, istrinya kaget. Khaibat lak katanya. Wah, celakanya. Kenapa? Kalau sudah tidur, itu sudah habis waktu dia untuk berbuka. Sehingga bangun tidur itu sama dengan awal puasa. Maka akhirnya falam mantasafan nahar ghasyiya alaihi. Maka kemudian setelah karena malamnya enggak makan, dia paginya berangkat kerjanya di kebun kurma. Kalau di Arab itu panas luar biasa, apalagi Ramadan. Kemudian di siangnya itu dia pingsan. Kemudian diceritakan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Wa nazalat hadhil ayat. Kemudian turun ayat tadi. Wahilla lakum lailatas siyam rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, sampai pada ayat wa kulu washrabu, ya, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul haydul abyadu minal haydil aswad, ya. Nah, ketika turun ayat ini para sahabat bergembira, senang, ya. Jadi sehingga apa? Malam itu kita boleh berbuka, boleh makan, boleh minum. Sampai kapan? Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Minal fajrnya ini, ya, itu turun ayatnya belakangan. Jadi ada ayat gelondongan separuh-separuh, ya, salah satunya ayat ini. Jadi dari kasus yang tadi, jadi kasus Qais bin Sarimah tadi, bahwa karena malamnya nggak makan, karena waktu puasa yang begitu panjang, akhirnya dia pingsan, datang sampai Rasulullah Muhammad SAW. Nah, sehingga Allah berikan keringanan, makan dan minumlah hatta yatabayyana lakumul abyadu minal khaytil aswad, sampai nampak jelas pada kalian khaytul abyadu itu apa? Benang putih minal khaytil aswad, dari benang aswad, benang hitam, ya. Jadi ayatnya itu turunnya baru sampai situ. Maka para sahabat memahaminya secara tekstual. Jadi kalian boleh makan sampai nampak jelas benang putih dengan benang hitam, sampai kelihatan. Kalau di Arab malam itu nggak ada dulu, ya. Dulu malam nggak ada lampu, ya, belum ada lampu. Sehingga emang benar-benar gelap, sangat gelap. Nah, para sahabat, ada beberapa sahabat yang mensiasatinya, ada yang dengan menalikan benang di dua jempol kakinya. Yang satu di jempol kaki kanan itu benang putih, di jempol kaki kiri benang hitam. Itu dia lihatin sampai benar-benar nampak, ya, sampai benar-benar nampak. Ada juga yang menali benangnya di bawah tempat tidurnya, ya. Dia lihat kalau kelihatan udah beda, yang putih kelihatan, yang hitam kelihatan, dia berhenti berpuasa, berhenti makan. Nah, cerita ini diceritakan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya, Rasulullah ketawa. Ini apa? Bukan seperti itu maksudnya.
Ya, maksudnya bukan benang fisik gitu. Kemudian akhirnya turun ayat apa? Minal fajr. Jadi minal fajr ini untuk menutup tadi ya. Minal khaitil abyadi apa? Hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Jadi maksudnya khaitul abyad itu adalah terbitnya matahari atau di siang hari. Khaitul aswad itu adalah gelapnya malam. Ya, gelapnya malam. Jadi di siang kita puasa, kalau sudah gelap itu berarti waktunya untuk iftar, kita boleh makan dan boleh minum. Ini sejarah awal diperintahkannya puasa Ramadan. Ya, bagaimana teknisnya para sahabat melakukan puasa. Ya, itu dari awal tadi berat, kemudian sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada kita, sehingga kalau sekarang malamnya untuk yang suami istri boleh hubungan, kemudian boleh bebas makan dan minum ya sampai terbit fajar. Kemudian setelah itu baru berpuasa. Nah, ini adalah sejarah puasa Ramadan. Jadi yang kita sudah mempelajari tadi dari kapan waktunya, ya, dari kapan waktunya, kemudian kapan mulai diwajibkan, ya, adakah syariat puasa sebelum Ramadan. Jadi semuanya sudah kita bahas. Nah, mungkin setelahnya kalau ada tanya jawab atau yang ditanyakan silakan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Allah Ta'ala alam bisawab. Monggo. Kaitan dengan kita puasa Ramadan atau selain Ramadan itu batasnya sampai di mana? Boleh makan untuk sahur, terus menjelang fajar batas tidak boleh makan. Nah, itu berapa menit atau mungkin apa batasannya itu? Terima kasih. Atau bahasanya imsak. Ada bahasa imsak di situ. Ada. Terima kasih. Ya, untuk batasan puasa Ramadan. Jadi kita tidak boleh stop makan itu ketika fajar adzan subuh. Itu stop untuk tidak boleh makan dan minum ketika sudah adzan subuh. Nah, tapi di situ ada sunnah untuk imsak. Ya, imsak beberapa menit sebelum subuh. Ya, itu sunnah. Karena Rasulullah SAW melakukan itu. Jadi kalau nggak salah itu seperti orang membaca 100 ayat waktunya. Jadi tidak ada waktu keputusan 1 menit, 2 menit, 5 menit, tidak ada. Itu hanya kira-kira saja. Jadi dikira-kira sepanjang orang membaca 100 ayat. Kalau nggak salah 100 ayat. Puasa Ramadan. Nanti di pertemuan berikutnya juga akan dibahas hal-hal yang haram, yang batasan-batasan puasa Ramadan. Nanti dibahas juga. Oke, kalau mungkin kalau tidak ada pertanyaan, semoga ini bisa menambah khazanah keilmuan kita. Untuk puasa Ramadan ini cara berniatnya bagaimana sih? Ada yang bilang bisa lihat untuk sekaligus 1 bulan, ada yang lihat tiap malam gitu. Bagaimana tuntunannya? Baik. Khusus untuk niat Ramadan, ya. Khusus untuk niat Ramadan.
Jadi kalau diniat Ramadan ya itu untuk puasa wajib ya. Untuk puasa wajib ya dalam hadisnya Rasulullah SAW menyampaikan la siyama liman lam yubayyitin niyah minal lail. Jadi puasa seorang hamba itu tidak sah kalau tidak berniat dari malam. Ya, tidak berniat dari malam. Nah, niat ini adalah tempatnya di dalam hati. Jadi keinginan kita untuk melakukan puasa besok. Jadi tidak wajib dan tidak harus dilafalkan. Jadi tidak harus dilafalkan. Niat itu mahalluha fil qalb, tempatnya di dalam hati. Untuk puasa Ramadan khususnya ini niatnya itu dilakukan di malam hari. Jadi tidak bisa dilakukan di tengah jalan. Bangun tidur saya baru niat untuk niat bangun subuh misalnya, bangun subuh, kemudian dia saya mau niat untuk berpuasa Ramadan. Nah, ini tidak bisa. Tapi kalau puasa sunnah itu boleh niat di tengah jalan. Misalnya Rasulullah SAW itu pernah suatu ketika beliau pulang dari masjid, ya, pulang dari Masjid Nabawi pagi, pulang, tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, hal indaki syai', ada nggak yang bisa dimakan hari ini? Kata Aisyah, nggak ada ya Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, idzan ana shaim. Kalau gitu aku puasa deh. Nah, ini puasa sunnah. Puasa sunnah boleh niatnya di siang hari. Misalnya ternyata di jam 7, jam 8 kita malas makan, puasa aja lah. Nah, itu boleh dilakukan. Tapi untuk Ramadan khususnya itu tidak diperbolehkan. Untuk Ramadan kita harus tabyitun niyah. Tabyitun niyah itu nginepin niat. Jadi niatnya itu memang harus dari malam. Maka kalau di masyarakat umum itu kan yang meyakini dengan talafut bin niyah, ya mereka membiasakan diri untuk talafut bin niyah, melafadzkan niatnya. Niatnya biasanya pada taraweh itu niat dipimpin sama imamnya. Nah, ini untuk menghindari hal tersebut. Nah, kita kita juga harus niat, tapi niat itu kan mahal. Niat itu tempatnya di dalam hati, tidak wajib untuk dilafalkan. Allah Ta'ala gitu. Ya, tiap malam. Tidak boleh borongan. Maksud Ramadan. Saya niat puasa 1 Ramadan full di awal, kemudian tidak niat lagi besoknya tidak bisa. Gitu. Jadi satu niat untuk 1 hari. Fikul lail. Baik, naktafi huna. Alhamdulillah, semoga ini kita mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala ya untuk melakukan ibadah siang Ramadan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan umur kita di bulan Ramadan. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Nasrun minallah, fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.